Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Pada saat-saat yang hening ini Tuhan, bawa kami pada satu perteduhan. Bawa kami pada hati yang sungguh-sungguh menyembah dan dekat padamu Tuhan. Itu boleh kami dapatkan oleh karena Roh Kudus sendiri yang telah menjaga, melindungi kami, bahkan mengawasi hidup kami ini. Berfirman, bersabdalah ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh pada saat di mana kami berbakti beribadah, secara pribadi khususnya dari tempat kami masing-masing, kami boleh datang menyambut kehadiran firman-Mu ini, untuk menopang hidup kami dan membentuk hidup iman kami. Inilah doa kami ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas, yang lemah, yang hina, Engkau urapi dia, bawa di bawah kaki salib-Mu Tuhan, untuk menyembah, dan dengan kerendahannya Engkau akan pakai menjadi hamba yang boleh menyalurkan berkat-berkat rohani ini. Sucikan dan kuduskanlah ya Tuhan setiap kami, pada saat kami mendengarkan firman-Mu ini, bawa hati kami dan mata rohani kami untuk memandang pada Kristus, yang telah memelihara hidup kami, bahkan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, bersabda berfirmanlah, berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang hari ini duduk tenang di hadapan-Mu untuk menyambut firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bersama-sama. Amin. Saudara sekalian, selamat pagi, selamat beribadah. Saudara, kita boleh bersama hari ini dalam kebaktian melalui online, live stream yang kita langsungkan dalam dua kebaktian, bahasa Indonesia satu kali, bahasa Inggris nanti pada kebaktian jam 10 kita doakan. Dalam waktu-waktu yang ada di depan ini, saya yakin semua yang telah kita hadapi ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita maupun di dalam masyarakat, bahkan di dalam pemerintahan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam waktu 2 minggu ini, saudara, khotbah ini sebenarnya didesain berkaitan dengan menyambut hari ulang tahun gereja IPC yang berlangsung pada tepatnya minggu pertama di bulan Juli ini. Tetapi karena keterbatasan kita tidak bisa berjumpa secara komunal bersama-sama, tetapi melalui online, saya harapkan khotbah ini boleh menjadi catatan bagi kita dan menjadi satu sarana untuk kita memberitahukan kepada saudara-saudara kita, mengabarkan kabar baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah berkenaan dengan makna hidup, saudara. Saya sengaja memohon kepada Tuhan untuk berdoa satu teks yang berkaitan dengan Injil Yohanes. Hari ini kita akan renungkan di pasal 1 ayat 35 sampai 51. Minggu depan kita lanjut di pasal 2 ayat 1 sampai ke 11. Saudara sekalian, apa sih sebenarnya tujuan daripada Injil Yohanes ini dicatat, saudara? Dalam satu ringkasan yang jelas sekali dicatat dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-20 ayat 30-31. Yohanes sedikit unik, saudara. Tujuan penulisannya tidak ditaruh di depan, tapi justru ditaruh di belakang. Saudara perhatikan dua ayat penting dari Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, saudara-saudara, ini pendahuluan yang kita perlu renungkan, saudara-saudara. Saudara, mengapa Yohanes sangat menekankan di dalam catatan Injilnya ini berkenaan dengan Kristus, yaitu menekankan bahwa setiap orang hendaklah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mengapa demikian, saudara?
Yohanes menekankan berkali-kali berkenaan dengan Injil yang dicatat ini, yaitu berbicara tentang percaya atau iman bahkan dengan hidup. Saudara sekalian, orang yang sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, dia akan sangat-sangat merasakan apa yang dicatat ini bagian daripada kebenaran kehidupan, saudara. Yaitu berbicara tentang makna hidup. Saudara, baru saja kita melewati satu bagian yang ada dalam Alkitab kita, kitab Pengkhotbah, yang berbicara tentang mencari arti hidup, berbicara mengenai makna hidup. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan saudara-saudara, di dalam sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, pemikir-pemikir, para filosof-filosof juga terus mencari dan mendiskusikan tentang apa itu arti hidup sebenarnya. Apa itu makna hidup yang sesungguhnya, saudara. Mungkin ada orang beranggapan bahwa hidup itu ada mencari pengetahuan, saudara. Hidup itu ada mencari kebenaran. Hidup itu adalah bermoral baik. Hidup itu adalah mengejar kebahagiaan. Bukankah orang-orang yang demikian, para filosof-filosof telah mengajarkan, yaitu faham atau isme berkenaan untuk mencari makna hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di balik ini saudara-saudara, sebaliknya ada orang yang ogah-ogah, orang yang cuek, orang yang acuh. Bagaimana orang yang demikian memikirkan kok pusing-pusing mencari makna hidup. Mengapa kita harus memikirkan yang sulit-sulit? Hidup enjoy saja, eat, makan, sleep, tidur, happy, dan akhirnya mati, sudah selesai. Tunggu sampai waktunya. Inilah pandangan sebagian orang di dalam dunia ini, saudara. Tetapi saudara-saudara, yang menarik sekali Injil Yohanes di dalam pasal yang ke-1 saja, saya menemukan di sini berkali-kali Yohanes menulis, mencatat tentang hidup. Berpuluh kali di pasal 1 kita temukan Yohanes menjelaskan tentang hidup itu sendiri. Injil Yohanes ingin memberikan satu jawaban. Apa sih arti hidup yang sebenarnya? Apa makna hidupmu dan hidupku, saudara-saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari catatan Injil Yohanes kita dapat menemukan jawaban, saudara-saudara. Yohanes sangat menekankan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yohanes menekankan Yesus Kristus. Yohanes tidak melihat dari sudut filsafat saja. Yohanes langsung menunjuk kepada satu pribadi. Yohanes berbicara tentang makna hidup, bukan berbicara sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat. Berbicara tentang konsep atau ide yang ada di sana, saudara-saudara. Tetapi Yohanes berbicara sesuatu yang real, yaitu sebuah pribadi, yaitu yang disebut dengan Kristus, yang disebut dengan Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapakah kita hari ini, saudara-saudara? Kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati, karena kita sudah mengenal pribadi Kristus itu. Yesus Kristus, inilah yang ditekankan, saudara-saudara. Sehingga ketika Yohanes berbicara apa makna hidup itu sangat bergantung dan berlandaskan kepada pribadi Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, ayat 36 itu dicatat di sana. Lihatlah anak domba Allah. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat di sana, ia berkata, lihat anak domba Allah. Saudara-saudara, ini berkenaan dengan satu karya yang dikerjakan di dalam pribadi Kristus, yang disebut oleh Yohanes Pembaptis di sana, anak domba Allah, yang akan menghapus seluruh dosa umat manusia yang ada di dalam dunia yang berdosa ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna hidup itu yang pertama, yaitu mengenal pribadi Yesus. Mengenal pribadi Yesus. Pribadi Yesus inilah, saudara-saudara, yang ditemukan juga oleh Andreas, saudara. Ketika ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Apakah yang kamu cari?
Saudara-saudara, di sana disebutkan di sana, yaitu kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Saudara-saudara, pertanyaan itu Andreas bertanya, di manakah engkau tinggal, Rabi? Saudara, Andreas tidak bertanya, apakah artinya hidup itu? Apakah artinya konsep hidup itu? Apakah yang kau ingin ajarkan tentang kehidupan? Tetapi Andreas memasuk kepada sesuatu yang paling dasar, yang paling basic. Dia bertanya, di manakah engkau tinggal? Saudara-saudara, pertanyaan ini, saudara-saudara, pertanyaan yang kelihatannya sederhana, saudara. Tetapi mengandung satu pertanyaan yang mengundang satu kerinduan untuk mengenal Yesus. Sampai dia bertanya, di manakah engkau tinggal, Yesus? Rabi. Yesus waktu itu mengatakan di sana di ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Saudara-saudara, mari kamu akan melihatnya. Dia diajak ke tempat tinggal Yesus, dikatakan di sana. Kalau kita ingin menemukan Yesus dan bergaul dengan Kristus, tidak ada jalan lain. Kita perlu bergaul, mengenal lebih dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes menjawab betapa pentingnya pengenalan terhadap pribadi Kristus. Ajaran ini bisa disaksikan, saudara-saudara, dari kehidupannya. Saudara. Karena dengan mengenal itu dia akan melihat siapakah pribadi itu, siapakah Kristus. Jadi menemukan Kristus bukan sekedar mendapatkan konsep, mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, tetapi menemukan Yesus di sini adalah hidup menjalaninya bersama, tinggal bersama. Dan inilah yang menjadi satu penekanan daripada ayat yang ke-38-39 ini. Apa yang kamu cari, saudara? Saudara, di dalam dunia ini apa yang saudara cari dan saudara ingin temukan, saudara? Adakah kita merindukan seperti Andreas berkata, Rabi, Yesus, di manakah engkau tinggal? Menemukan Kristus bagi Andreas adalah menemukan Mesias. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat berikutnya, saudara, kalau kita lihat salah seorang dari keduanya itu mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada bagian yang kedua, mulai pada kesaksian-kesaksian para murid. Pada Yohanes pasal 41 ini ada 4 kesaksian dari murid-murid Yesus. Di sana kita akan lihat, saudara. Yang pertama Andreas. Bagi Andreas menemukan Kristus adalah menemukan Mesias. Artinya saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh mendapatkan dan mengenal Kristus, dia melihat dan menyaksikan, menemukan, mengalami, berjumpa dengan Sang Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi Allah. Yang maksudnya artinya saudara-saudara, Mesias itu yang akan memimpin kita keluar dari masalah hidup kita. Saudara-saudara, Mesias itu ditunjuk oleh Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan manusia. Kita manusia senang sekali cari obat untuk menyembuhkan. Dan itu menjadi satu perjuangan dunia pengobatan, dunia medis hari ini, saudara. Tetapi saudara-saudara, Mesias itu bukan sekedar berbicara menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi manusia yang cari adalah sesuatu yang ada dalam dunia ini. Allah ingin membukakan masalah manusia yang sesungguhnya. Yang diatasi oleh Mesias itu. Yang pertama saudara-saudara berbicara tentang kematian. Kematian adalah masalah problematik manusia terbesar yang tidak bisa diselesaikan oleh usaha upaya manusia. Kita tidak bisa menghindari kematian. Yang kedua masalah dosa. Manusia sampai hari ini tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Manusia boleh sampai ke bulan, manusia boleh sampai ke luar angkasa. Bisa membuat teknologi yang canggih. Manusia bisa mengatasi semua masalah teknologi hari ini. Tetapi saudara-saudara, manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Di dalam dosa itu ada kejahatan-kejahatan. Manusia
tidak bisa menyelesaikan kejahatan dengan sempurna. Ketika Andreas tinggal bersama Yesus, dia menemukan Mesias. Dia menemukan pribadi yang bisa menolong hidupnya keluar dari masalah hidupnya. 3 hal yang disebutkan tadi, baik itu masalah kematian, masalah dosa, masalah kejahatan. Tuhan Yesus menyelesaikan masalah ini dengan hadir di tengah-tengah dunia. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita, untuk keselamatan saudara dan saya. Manusia yang ada dalam dosa, yang mempunyai dan akan menerima akibat dosa itu. Tuhan Yesus melewati kematian, dia bangkit dan naik ke surga. Di sanalah Yohanes mengatakan, ini lihatlah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa umat manusia. Saudara-saudara, berikutnya adalah Petrus. Secara singkat kita bisa lihat saudara-saudara, Petrus menemukan Kristus, berjumpa dengan Kristus. Adalah bagi Petrus adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Petrus hari itu dikatakan di ayat yang ke-42, dicatat, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dan berkata, engkau Simon Petrus anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Apa artinya saudara-saudara? Yesus mengubah nama Simon menjadi Kefas yang artinya batu. Pada saat seorang menerima Kristus, berjumpa dengan Kristus, Petrus di sana menyambut Yesus dan Yesus mengatakan di sana, aku akan ganti namamu menjadi Kefas yang artinya batu. Seseorang yang berjumpa dengan Kristus, dia akan diubah di dalam satu proses kehidupan ini. Dia akan diubah menjadi batu kehidupan, yaitu Kefas yang artinya batu. Saudara sekalian, kita ini harus menjalani hidup, saudara. Dan hidup adalah sebuah perjalanan, saudara-saudara. Hidup adalah sebuah proses. Proses yang bagaimana, saudara? Proses yang terus-menerus dibentuk menjadi alatnya. Proses yang harus kita lalui hari demi hari agar kita semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 43-44, dia memanggil Filipus, ikutlah aku. Filipus mengikut Kristus, mengikut Yesus. Berlanjut pada Nathanael. Ayat yang ke-44 dikatakan Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudara sekalian, Filipus bertemu dengan Nathanael dan beruntut mereka menyaksikan Yesus. Inilah sebuah kesaksian kehidupan para murid yang berantai satu dengan seterusnya dan selanjutnya. Sampai gereja Tuhan bertumbuh, berdiri hari ini. Saudara sekalian, ayat yang menarik yang sangat kita perlu tekankan di sini. Sampai pada ujungnya di ayat 50 dan 51. Di sana dikatakan saudara-saudara, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia. Saudara-saudara, bagian yang ketiga yang terakhir ini berbicara tentang pemberitaan Injil. Bicara tentang berita Injil, saudara. Berita Injil adalah memberikan kehidupan kekal, memberikan pengharapan kekal. Sesuatu yang besar, yang indah inilah yang Tuhan Yesus janjikan kepada Nathanael. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang dijanjikan Allah kepada murid-muridnya, itulah janji Allah kepada setiap kita hari ini, saudara. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan engkau akan melihat hal-hal yang besar, yaitu langit terbuka. Apa artinya, saudara?
Apa artinya, saudara? Nathanael dijanjikan melihat apa, saudara? Melihat suatu pemandangan yang ajaib, yaitu pemandangan yang luar biasa, yaitu langit yang terbuka. Janji Tuhan maksudnya di sini ada kaitan dengan Kristus. Berkaitan dengan Yesus yang sebagai pengantara manusia dengan Allah. Yang telah mempersatukan dan memperdamaikan kita dengan Allah. Di meja perjamuan itulah kita selalu mengingat bagaimana karya Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Kita boleh dipersatukan di dalam Kristus dan kita boleh menjadi anak-anaknya dan kita boleh menjadi pengikut atau murid Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihatlah konteks dari Yohanes pasal 1 ini. Yaitu ketika orang-orang itu bertemu dengan Kristus. Apa yang terjadi? Latar belakang inilah yang kita harus renungkan. Ketika seseorang berjumpa dengan Kristus, apa yang terjadi? Ketika seseorang itu bertobat dan mengakui dosanya, kembali kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Begitu berharga sekali di pemandangan Allah. Kalau kita perhatikan ayat 51 itu dikatakan di sana, saudara-saudara. Yaitu aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia. Saudara-saudara, ini bisa kita lihat dengan paralelnya bagaimana kita melihat Lukas 15 ayat yang ke-10. Ketika satu orang bertobat, satu orang saja bertobat. Dikatakan malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat Allah itu bersukacita. Ada sukacita di surga. Ada sukacita apalagi di dalam hati kita. Ketika kita boleh kembali kepada Tuhan. Ketika kita boleh mengakui dosa kita dan kita boleh datang mendapatkan pengampunan yang sejati. Itulah sukacita, itulah damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika seorang yang berdosa itu bertobat. Pada saat dia berjumpa dengan Kristus dan menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Membawa sukacita bagi dirinya. Saudara sekalian, Tuhan mau ini terjadi. Malaikat-malaikat ingin menyaksikan itu. Sewaktu Tuhan melihat Nathanael sebelumnya ia meragukan, kemudian ia percaya pada Kristus. Oh saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi Nathanael. Dia melihat itu. Sebelum Filipus berkata, dia sudah tahu apa yang ada dalam diri Nathanael. Dan itulah yang dilihat oleh Nathanael. Allah, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, beritakanlah Injil. Saya harapkan di dalam situasi hari ini, IPC yang ada dalam usia 33 tahun. Sebelumnya kita sudah mulai 10 tahun, 40 tahun lebih. Jarilah kita tidak goyah, kita konsisten, kita terus perjuangkan. Beritakanlah Injil. Injil adalah berita baik. Kabar baik. Roma pasal 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Inilah fokus kita hari ini, saudara. Saudara, Injil adalah memberikan pengharapan kekal bagi umat manusia. Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit naik ke surga adalah jaminan pengharapan kita semua. Saudara, pengharapan atau hope ada sesuatu yang penting dalam hidup ini. Harapan itu yang membuat kita bisa terus maju. Tanpa harapan manusia akan enggan dan untuk maju, saudara. Mungkin cenderung berhenti, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Harapan itu saudara membuat manusia kuat. Tanpa harapan manusia akan kehilangan kegairahan. Saudara-saudara, harapan itu membuat manusia bernilai. Tanpa harapan manusia, saudara-saudara mempunyai kehidupan yang tidak jelas. Pengharapan itu adalah pengharapan yang sungguh, saudara. Inilah yang disaksikan oleh setiap anak-anak Tuhan, bukan? Saudara, saya menyaksikan ada seorang janda, ibu janda. Ketika ditinggalkan suaminya, anak masih kecil-kecil, 7 anak. Tetapi ibu ini dengan tekun terus berdoa. Dengan tekun dia memiliki satu pengharapan di dalam Kristus. Anak-anak kecil dari waktu-waktu yang ada di masa sulit. Dia datang ke Indonesia dengan susah payah. Berjualan kue, berjualan nasi yang sangat sederhana. Dia mengerjakan pekerjaan yang sangat sulit.
berat demi anak. Dia ada harapan 7 anak ini dididik baik-baik. Hari ini saya menyaksikan 7 anak itu semuanya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bukan kaya tetapi pribadi yang matang. Bukan orang yang terkenal tetapi pribadi yang mandiri. Saudara sekalian, orang tua ini adalah orang tua yang saya yakin dia memiliki harapan di dalam hidupnya. Supaya anak-anak berhasil. Ada orang tua yang hari ini saya saksikan. Dia menahan sakit dan lelah, terus-menerus berjuang mencari pengobatan dari sakitnya yang dideritanya. Dia melakukan karena dia meyakini ada harapan. Walaupun harus melalui kehidupan yang sulit dan berat yang ditanggungnya. Tetapi sebenarnya harapan itu jelas adalah esensial. Harapan itu adalah penting sekali. Apalagi kita saat ini sedang menghadapi saat-saat yang dikatakan krisis. Saudaraku, kita berharap krisis ini bisa cepat berlalu dari kehidupan kita. Dan kita boleh kembali normal seperti dulu. Kita berdoa dan kita percaya dengan tekun menatap ke depan. Ada harapan di dalam Tuhan. Tetapi saudara-saudara, saya mengajak kita berpikir lebih jauh, lebih dalam. Selain kita boleh memikirkan tentang harapan-harapan ini supaya krisis kita yang hadapi cepat selesai, cepat berlalu. Tapi marilah kita memikirkan sesuatu yang lebih jauh, lebih besar. Saudara. Kenapa demikian saudara-saudara? Sebab kalau kita hanya terus-menerus memikirkan apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini, saudara, kita bisa-bisa diombang-ambingkan dan dilelahkan dengan hal-hal yang sementara ini. Pada saat kita berpikir kapan pandemik ini berakhir, kita semakin banyak kegelisahan. Saudara. Kita semakin bingung dengan berita-berita yang beredar hari ini. Saudara. Mungkin berita-berita yang kita dengar. Tetapi ingat dan marilah kita lihat di dalam Alkitab kita. Pengharapan Kristen ada pengharapan kekal. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita memiliki pengharapan yang kekal di dalam Kristus yang hidup. Yang memberikan hidup kekal bagi yang percaya kepadanya, saudara. Pengharapan itulah yang meneguhkan kita. Ketika kita menghadapi segala kesulitan apapun juga. Segala kesulitan yang tidak akan mencabut kehidupan jaminan keselamatan kita. Ataupun anugerah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kita ini hidup di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Hidup kita ada dipelihara di dalamnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan hal yang penting. Apalah gunanya kita memiliki isi dunia ini, saudara-saudara. Tetapi kalau kita kehilangan nyawa. Saudara-saudara, apalah gunanya kita meraih kembali setelah melewati krisis kehidupan di masa pandemi ini. Tetapi kita kehilangan jiwa. Jangan sampai hanya konsentrasi kita kapan krisis ini berlalu dan selesai. Saudara-saudara, tapi ingatlah, ada berita Injil dan kabar baik inilah yang terus-menerus kita pegang dan kita beritakan. Kita belum tahu kapan krisis ini akan berakhir. Kalau orientasi kita hanya ditujukan kepada hal-hal ini, kita akan lelah, saudara sekalian. Bahkan mungkin kecewa dengan apa yang sedang kita hadapi. Baiklah kita hidup memiliki satu orientasi Injil. Beritakanlah Injil. Saya yakin kalau setiap hari kita bisa broadcast dan kita bisa sharekan kabar baik ini kepada teman-teman kita. Banyak di antara kita yang sedang merundung hidupnya. Banyak teman-teman sahabat kita yang sedang menangis mencari kehidupan makna hidup. Banyak mereka yang hidup di dalam putus asa. Ada di antara mereka yang hidup dengan kehidupan yang lemah karena dirundung dengan berbagai macam dosa yang dihadapi. Marilah kita mengajak dan mengarahkan. Ada Injil keselamatan. Ada Injil Yesus Kristus yang memberikan pengharapan kekal. Yang tidak akan mengecewakan. Adakah hati kita rindu? Kabarkanlah baik. Ayat 51 kita akan menyaksikan satu peristiwa. Yaitu malaikat-malaikat Allah akan bersorak-sorai. Bergembira menyaksikan seorang kembali pada Tuhan. IPC jemaat yang dikasih Tuhan. Saya berdoa agar sungguh-sungguh di masa lockdown ini. Di masa stay at home.
dengan hati yang sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan hari ini, rindu mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu Injil. Injil diberitakan. Tuhan menyertai saudara sekalian, selamat berkarya, selamat bersaksi, selamat melayani dimanapun saudara berada. Masa lockdown ini gunakan waktu baik-baik. Mari kita berdoa sungguh-sungguh bersama keluarga. Jalin indah-indahnya. Mungkin saudara hari ini banyak kesibukan sehingga kita tidak bisa duduk berdampingan dengan pasangan hidup kita. Tidak bisa duduk bersama dengan anak-anak kita. Waktu yang indah ini. Kita di rumah. Mari kita ciptakan keluarga yang berorientasi pada Injil, pada Kristus. Sehingga kita boleh menyaksikan sukacita itu di tengah-tengah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersabar, tabah, ikutilah semua yang ada hari ini. Kita nikmati anugerah demi anugerah. Tuhan memberkati. Amin.